Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton, atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Masuk kemari. Saatnya kita menjemput kemenangan kita menghapus seluruh keturunan Pandawa. Jagat sinema Bumi Langit udah bisa ambil langkah secepatnya nih sebelum disabet abis sama Jagat Satria Dewa. Itu sebutannya. Dimana nanti Jagat Satria Dewa berfokus sama karakter Pandawa dan Kurawa dalam kisah pewayangan Jawa di era modern. Dan tepat hari ini, final trailer Satria Dewa Gatotkaca pun dirilis. Gak tanggung-tanggung, melihat dari hasil akhir trailernya di bawah naungan Satria Studio dan disutradarai Hanung Bramantio, kayaknya emang gak main-main nih buat mega produksi Satria Dewa Gatotkaca. Yuk kita ulik sedikit final trailer Satria Dewa Gatotkaca ini. Di awal trailer terlihat sebuah bola raksasa berwarna kemerahan yang tampak terikat rantai. Kemungkinan itu adalah Aswatama. Jiwanya terkurung dalam dimensi Fatawa. Dalam kisahnya, dewata yang sudah mengutuk Aswatama atas perbuatan kejinya dan kekuatan Aswatama pun dicabut. Dan tidak beberapa lama, masih di tempat yang sama, seseorang mengendap-endap mendekati tubuh pengikut Aswatama yang sedang berbaring. Kemungkinan besar seseorang itu adalah Sri Kandi. Kemudian di sebuah gubuk di tengah hutan, terlihat seorang dengan jubah hitam dan tertutupi topeng. Sosok yang sama di awal trailer. Pengikut Aswatama keturunan Kurawa, sosok yang sepertinya dibangkitkan kembali sejak kematian mereka saat perang saudara Pandawa dan Kurawa. Ya, dirinya memanggil seorang wanita yang ada di dalam gubuk. Terdengar nama yang ia sebutkan adalah Arimbi. Ya, dalam pewayangan Jawa, nama asli Arimbi adalah Hidimbi, putri kedua Prabu Arimbaka, Raja Raksasa Negara Pringandani. Arimbi, keluar! Siapa itu? Serahkan Braja Musti itu. Terdengar Aswatama hendak merebut Braja Musti. Nah, hal menarik di sini, Braja Musti yang dimaksud adalah sebuah medali. Benda yang jadi sumber kekuatan Yuda Bimasuta yang membuatnya mendapatkan kemampuan otot kawat balung wesi Gatotkaca. Sementara itu dalam pewayangan Jawa, seingatku, boleh koreksi aja kalau salah, Braja Musti disebutkan sebagai ajian, Aji Braja Musti. Ajian yang memungkinkan penggunanya yaitu Gatotkaca dapat berefek kekuatan tangan, kaki, dan kekebalan tubuhnya semakin mematikan. Yap, buat bocah Mobile Legends, karakter Gatotkaca yang kalian lihat di game MOBA itu ya emang sekuat itu pukulannya. Kecuali di nerf Muntun. Itu lain cerita. Oke, lanjut. Diketahui kalau Yuda dan keluarganya adalah keturunan Pandawa dan Kurawa. Mereka adalah manusia yang terlahir berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam sebuah dialog singkat, Ibu Yuda, Arumbi, yang sosoknya ada di scene awal trailer. Dalam dialog ini, Arumbi mengatakan Yuda diajarkan dengan cara berbeda karena emang Yuda tidak seperti anak normal pada umumnya. Menegaskan kembali, keturunan Pandawa dan Kurawa memang masih berlanjut sampai saat ini. Di scene berikutnya dalam satu dialog singkat lainnya, seorang pria kalau nggak salah Edward Akbar perannya sebagai Arya menjelaskan silsilah darah keturunan Yuda Bimasuta. Kemudian terlihat juga tokoh lain seperti Omar Daniel dengan perannya sebagai Dananjaya, kemudian Yasmin Napper sebagai Agni. Nggak tahu apa mereka di sini saudara satu ayah dan ibu sama Yuda atau gimana? Karena sekali lagi banyak tokoh karakter di sini yang tidak ada dalam cerita pewayangan Jawa, baik Pandawa dan Kurawa itu sendiri. Kemudian ada Cecep Arif Rahman sebagai Pandaga, ayah dari Yuda. Sementara itu, Yayan Ruhian sebagai Baceng, yang kayaknya utusan dari Aswatama dan para pengikutnya. Dalam satu scene di trailer ini menegaskan kemarahan Yuda dan membuatnya bersedia menerima kekuatan medali Braja Musti itu mungkin karena kematian ayahnya dan mungkin juga diakibatkan sejak kebangkitan Aswatama yang terbebas dari kurungan dimensi Fatawa. Yap, kawan-kawan, sejauh ini hanya beberapa hal tadi yang bisa aku ulik. Koreksi aja kalau ada yang salah atau tambahi aja kalau ada yang kurang. Nah, dalam video trailer berdurasi 2 menit 20 detik itu memang nggak bisa dianggap remeh lagi nih. Ya, beberapa tahun lalu saat teaser Gatotkaca diperkenalkan dengan aktor yang kalau nggak salah sebelum Rizky Nazar, siapa itu ya? Boleh kasih tahu aja aku lah.
Saat itu memang masih ada perasaan pesimis lantaran beberapa efek CGI-nya teramat murahan dan kaku. Tapi perubahan drastis terjadi setelah produksi yang memakan sekian tahun lamanya dan besaran biaya produksi yang kalau nggak salah nih mencapai 20 miliar rupiah. Wow, fantastis. Ya memang sedikit di bawah biaya produksi Gundala kemarin yang mencapai 35 miliar. Cuma dengan biaya produksi yang fantastis itu, ya 20M fantastis loh. Seharusnya Satria Dewa Gatot Kaca bisa jadi pembuka epik dalam jagat Satria Dewa. Ya perlu diingat nih kawan-kawan, Indonesia harus bisa terbang lebih tinggi. Gundala pun demikian. Awal-awal sebelum akhirnya filmnya tayang, gak sedikit kan orang-orang yang gak yakin tuh sama hasil akhirnya. Dan ternyata apresiasi tinggi didapatkan dari jutaan penontonnya. Dan Satria Dewa Gatot Kaca dengan trailer yang menjanjikan seperti ini, udah seharusnya lah mendapatkan atensi yang sama banyaknya oleh penonton Indonesia, bahkan di kancah internasional. Ingat sekali lagi kawan-kawan, jangan pernah bandingkan jagat Satria Dewa atau jagat sinema bumi langit seperti halnya MCU, SSU, atau bahkan DCU. Perjalanan film superhero Indonesia kita masih panjang kok. Apresiasi kalian yang paling diharapkan saat ini buat kualitas yang makin mahal, makin megah dari perfilman tanah air di semua genre termasuk pahlawan super. Satria Dewa Gatot Kaca direncanakan rilis 9 Juni mendatang, gak sampai sebulan lagi. Yuk, bisa yuk kita ramaikan. Saatnya kita menjemput kemenangan kita menghabisi seluruh keturunan Pandawa. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like ya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.